Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Guru. Sudah menjelang zuhur, masih semangat. Iya, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man Rahli sadri wa yassir amrihi wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, bagaimana kabarnya menjelang ini? Masih sehat? Masih sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak Guru. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Baik, seperti biasa hari-hari sebelumnya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya, cek kehadiran dulu deh. Sohran, mana Sohran? Saya tidak lihat. Alpa, Oh, Alpa. izin ke Kadir, Pak Guru. Alpa dia. Alpa. Kadir lagi belanja nasi kuning, Pak Guru. Oh iya ya. Belanja Ada. itu. Ya baik. Belanja dia. Masa jam belajar pergi belanja. Makan contoh. Terus Din. Hadir Pak, hadir. Noldi. Hadir, Pak. Marinda. Hadir. Leni. Hadir. Hakiki. Oh ya. Hadir. Alhamdulillah, ternyata 15 orang, satu yang Alpa ya, Sohra ya. Ya, nanti ketua kelas ada kan grupnya ya, grup di wali kelas kalau tidak salah. Coba ditanyakan kenapa bisa Alpa, kenapa bisa tidak hadir. Gitu ya. Ada informasi di grup Pak Guru Ya. lagi kebanjiran Pak Guru. Oh iya, oh begitu ya. Pantas barangkali dia tidak hadir. Itu hati kenapa jilbabnya miring. Noldi songkoknya kenapa topinya ke belakang ke depan. Nah, topi juga dikasih turun ya. Nggak ada topi di atas kepala. Nggak ada topi di atas kepala ya. Kalau songkok nggak apa-apa. Iki juga kenapa pakai lipstick pergi sekolah? Nggak baik nah pakai lipstick pergi sekolah ya. Ini kita baru sekolah bukan pergi di pesta. Lain kali tidak pakai lipstick ya, gitu ya. Baik, tempat duduknya juga Sarpin saya lihat agak miring itu. Tidak bagus saya lihat. Baik. Mari deh kita berdoa dulu bersama-sama. Mari. Afdalnya Sini. hari ini kita oleh Goreng, ada kopi. kemarin kan waktu Ustaz masuk yang ketua kelas Rizwin. Pertemuan yang lalu lagi, sekarang yang pimpin adalah coba Lenia, perempuan lagi. Teman-teman semua. Doa dulu nak. Leni tidak sakit ya? Kita mau ikut asosiasi kegiatan MPI juga. Oh sakit perut kayaknya Leni ya. Digantikan saja sama Mariam Daniel ya. MPI itu semua Saya kita sudah mencari rancang-rancang ini. Perlu surat masuk, surat keluar. Silakan nak. Mari semua teman-teman, mari kita sebelum belajar kita awali dulu dengan berdoa sama-sama. Suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi Iya, alaihim waladdallin. Udah punya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Nak Maryam Iya, ya. atas bacaan Terima kasih, ya. Al-Fatihah. Baik, anak-anakku sekalian, sebagai warga negara yang baik, kita gilir lagi ya lagu nasionalnya. Kemarin, kalau tidak salah, waktu pertemuan yang lalu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita ganti Garuda Pancasila ya. Baik, Iya. Garuda Pancasila, ayo berdiri dulu semua. Mari kita sama-sama menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Jadi alif ba Garuda Pancasila, aku pendukung Patriot proklamasi sedia Lagi saya. Pancasila dasar negara rakyat makmur bangsa ayo maju maju. Ya, karena dua kali. Ya, duduk kembali lagi, Nak. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan menjadi dalam makna Quran surah Ar-Rum ayat 41 dalam pembelajaran PBL. Nah, anak-anakku sekalian, tentu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana peserta didik atau kita semua memahami dampak kerusakan lingkungan akibat perbuatan atau tindakan manusia. Yang kedua, kita bisa atau dapat mengidentifikasi tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan. Dan yang ketiga, kita bisa menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap itu kita punya tujuan pembelajaran hari ini anak-anak sekalian. Tapi kita mau tanya-tanya deh, masih ingat kira-kira pembelajaran minggu yang lalu? Ada yang masih ingat apa yang kita belajarkan minggu yang lalu? Siapa yang ingat? Lupa Mi Ustaz. Wah, lupa, Pak. Berarti kalau pulang dari sekolah ndak mau membuka lagi buku pelajarannya. Saya khawatir hanya main Facebook, WhatsApp, malam begadang. Tidak begadang, Pak. TikTok itu Ustaz, main TikTok. Siapa yuk yang tahu pembelajaran materi pembelajaran kita yang lalu? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ada Pak Siapa Guru? lagi? Ada Pak Guru. Apa Tentang itu? mencintai Praktek lingkungan, sholat. kebersihan lingkungan. Ya, alhamdulillah. Ternyata anakku cerdas semua. Masih mengingat pembelajaran yang lalu ya. Baik, terhadap pelajaran kita ini tentu ada beberapa hal yang saya mau tanyakan kepada anakku sekalian. Apa yang bisa kira-kira memberikan contoh, apa kira-kira yang membuat bumi bisa rusak? Siapa yang bisa? Pak Guru. Apa Saya. kira-kira contoh Ada. tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan di bumi? pohon. Membuang sampah sembarangan Pak Guru. Membuang sampah Sembarangan. sembarangan. Membuang sampah sembarangan di mana saja itu biasa. Sungai. Berantakan di halaman sekolah Pak Guru. Sungai. Selokan, Pak. Di selokan. Di selokan, di laut. Baik. Kira-kira kalau ada seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Membersihkan. Peduli Pak Membersihkan Guru. dengan Peduli. cara
peduli pada Membuang, lingkungan Pak Guru. membuang sampah pada Kita tempatnya. pindahkan di tempat sampah. Ya. Alhamdulillah. Jadi baik anakku sekalian, sebelum kita lanjut, saya lihat ini pada loyo-loyo semua deh. Kita berdiri dulu, kita berdiri semua. Suka makan bakso, Pak. Lapar Pak Guru. Khawatir ini ada yang jajan ini tadi Lapar. sampai kekenyangan, ada yang sudah menguap-nguap. Ngantuk, Pak, ngantuk. Raja main Saya, apa Pak. ini selalu pindah tempat duduk di tempat duduknya Anita. Tidak boleh begitu nah. Tidak boleh pindah ke perempuan di situ. Saya khawatir nanti Anita marah. Baik. Sekarang Ya. tempat duduknya, Pak. Nah, sekarang saya mau cek konsentrasi. Pegang hidung. Saya pegang pesek, Pak. Kepala. Pegang leher. Pegang mulut. Pegang hidung. Pegang mulut. Nah, berarti masih konsentrasi. Duduk kembali. Aduh. Ternyata pada anak Nordi ini konsentrasi. Baik, anakku sekalian. Seperti yang Ustaz tadi sampaikan, untuk lebih kita mengetahui tentang bagaimana menjaga lingkungan itu yang berkaitan dalam makna Quran surah Ar-Rum, Ustaz mau tampilkan di slide ya. Setuju ya? Setuju, Pak Guru. Nah, setuju. Setuju, Pak. Tapi mah belum boleh dibuka. Sudah kelihatan? Belum. Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oh, sudah kelihatan ya. Judulnya bagus, Mak. Teman-teman, apa bacanya di atas? Menjaga lingkungan. Ya. Dalam makna Quran surat Ar-Rum ayat 41, Pak Guru. 41, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Baik. Pertama, ya, bisa dibantu Ustaz satu orang. Tujuan pembelajaran kita sudah saya sampaikan dari awal, bisa diulangi oleh Noldi. Pertama, Ya. 1. Memahami dampak kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia, Pak Guru. ya Anita nomor 2. Mengidentifikasi tindakan manusia mengakibatkan kerusakan lingkungan, Pak Guru. Yusni nomor 3. Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan, Pak Guru. Baik, Masya Allah. Sebelum lanjut kita mengenai arti lingkungan, Saya belum pelancar siapa yang membaca. bisa memberikan pandangannya apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan itu tempat kita berada. Ya. Apalagi? Di mana kita Rumah, tinggal. Pak, rumah. Di mana kita tinggal. Pak Guru izin ke toilet. Iya, jangan lama ya. Satu orang saja. Biasanya itu ada yang ikut 2-3 orang. Iya, Pak. Ya, satu aja. Siapa lagi selain dari teman kita tadi? Apa itu lingkungan? Rumah, Pak, rumah. Rumah. Pintar sekali. Tempat tinggal. Tempat tinggal, Pak Guru. Iya, alhamdulillah. Baik. Kita lihat ya. Ternyata arti lingkungan itu segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi. Lingkungan usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup. Jadi apa yang disampaikan tadi anakku sekalian itu benar. Nah, dan kira-kira lingkungan itu bisa rusak disebabkan karena apa deh? Ada selain dari Rusdin, selain dari teman-teman tadi yang lain ini kayaknya tidak mau jawab deh. Coba Jus nih, ini dulu apa itu apa yang menyebabkan biasa lingkungan kita rusak? Anustas, buang limbah sembarangan. Limbah sembarangan.
Kalau di pinggir laut orang berak itu juga menyebabkan lingkungan rusak ya. Betul, Iya. Ustaz. Iya, Stas. Sekarang Hafsa, itu Hafsa saya lihat. Betul, kita di pinggir laut, Ustaz. Nah, makan ikan nih, makan juga. Kalau Elsa, apa kalau penyebabnya lingkungan bisa rusak? Tapi tidak ada misalnya. Penebangan pohon liar juga, Ustaz. Ya, mari kita lihat. Tidak menanam bunga di sekitar Nah, lingkungan. ini penyebab kerusakan lingkungan itu pertama akibat peristiwa alam, misalnya gempa, tsunami, dan sebagainya. Yang kedua, ada semua kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Nah, itu karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Seperti tadi disampaikan, ada yang bilang buang sampah. Nah, seperti kita lihat ini bisa banjir karena adanya orang buang sampah. Adanya banjir terjadi karena sudah tidak ada pohon besar di gunung, erosi, seperti disampaikan tadi Nah Elsa, bahwa penebangan secara liar. Kan bisa kita lihat gambar-gambar ini salah satu menyebabkan lingkungan kita rusak. Baik. Kemudian yang kedua, nah ini yang saya maksudkan tadi berkaitan dengan Quran surah Ar-Rum. Ada yang bisa baca? Ada, Ustaz. Ya, coba siapa ya yang belum berkomentar? Saya, Ustaz. Ya, coba Hafsa. A'udzubillahi Yang lain menyimak ya. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, Artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, inilah pesan Al-Quran surah Ar-Rum. Anakku sekalian, kerusakan di darat, kerusakan di laut itu karena perbuatan tangan manusia. Artinya mereka melakukan seperti tadi yang anak-anakku sampaikan di awal. Adapun kandungan berkaitan dengan Quran surah Ar-Rum, kita bisa lihat seperti ini secara umum. Ternyata kandungan itu menceritakan ada sejarah di masa lampau itu yang telah membuat kerusakan baik di darat maupun di laut. Kemudian adanya pencemaran alam. Seperti tadi anakku sampaikan, buang sampah itu bagian pencemaran, ada buang ke laut pencemaran, dan seterusnya. Ini beberapa kandungan-kandungan dalam Al-Quran tadi. Nah, kita lihat cerminan perilaku kita untuk menjaga lingkungan. Siapa yang bisa bantu Ustaz untuk membaca deh? Irwanti, coba baca nak, perilaku yang mencerminkan menjaga lingkungan. Irwanti. Saya Pak Guru. Yang main di belakang. 1 tahun. Halo. 1 tahun itu. Sekarang Irwanti dengar Ustaz ya? 1 tahun tidak nyambung. Siapa yang bisa baca? Cerita Ustaz. Itu cerita, Irwanti iya. di belakang. Siapa yang bisa komentari ini gambar? Ini ada gambar di bawahnya tulisan ini ada 1 2 3 4 5 6. Ada yang bisa komentari gambar di bawah? Leni bisa? Ya, Ustaz. Ya Pak, saya. Ya, Rusdin. Gambar apa itu, Rusdin? Gambar yang kedua. Saya dulu. Boleh mau ini itu ketika simpan Tanam baru pohon. simpan pakai kakak. Yang Kasih pakai om sini baru
buang sampah. Pertama saja mana yang mana? Ya. Keempat ada siswa membuang sampah juga. Betul dia mau kasih menyanyikan. Yang menarik ini Pak, semangka enak ini. Semangka merah. Pintar juga ini Narusdin ini. Yang lain? Ada yang bisa komentari kenapa ada gambar monyet? Jangan membunuh hewan. Ya, apalagi? Jangan membunuh hewan liar karena itu kan dilindungi. Ada hukumnya, ada peraturannya. Ya. Siapa yang membunuh hewan itu pasti akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, pintar. Selain dari itu, ternyata monyet ini sudah tidak ada tempat tinggalnya di hutan karena sudah dibabat. Hutan-hutan sudah ditebang secara liar. Begitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya anakku sekalian, kita bisa lihat. Nah, ternyata ajaran Islam kita juga itu mengajarkan. Rasul saja pernah memberikan beberapa contoh anakku sekalian larangan terhadap dalam bentuk perintah dan larangan, misalnya dilarang mencari lingkungan, dilarang menelantarkan lahan, dan perintah penanaman pohon. Seperti tadi digambar ada siswa atau peserta yang lagi menanam pohon. Baik anakku sekalian, sebelum kita sebentar, mohon perhatian. Halo. Masih sehat? Masih segar? Sehat, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Nah, baik, coba diperhatikan dulu ini video ya. Surah An-Nisa ayat 136. Sekarang ini 2000 lah. Ya. Baik, itu video kita. Video tadi beberapa tayangan-tayangan. Ada yang bisa berkomentar kenapa ada air yang meluap, ada kebakaran, dan halo. Ada Pak Guru, ada. Ada Pak Guru. Ada Pak Guru. Ya, ada yang bisa komentar terkait dengan video tadi? Ada Pak Guru. Ya, siapa? Coba. Saya Pak Guru. Ya, Sarpin. Ya, saya Pak Guru, saya hanya mengomentari sedikit saja tentang video yang ditayangkan tadi tentang sebab akibat daripada banjir di lingkungan sekitarnya. Itu diakibatkan oleh oknum-oknum manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga jika turunnya hujan itu menyebabkan banjir di lingkungan. Ya. Terus begitu juga tentang kebakaran, yaitu tentang ketidaktelitian kita terhadap sesuatu yang menyebabkan kebakaran. Itu juga disebabkan oleh tambang yang tidak bertanggung. Ya, terima kasih anakku, anakku Sarpin. Coba aplaus dulu, tepuk tangan dulu semua. Baik. Untuk melengkapi dan lebih paham kita tentang bagaimana menjaga lingkungan, saya akan bagikan LKPD. Kita diskusi kelompok menjelang siang ini. Jadi, halo Noldi. Noldi lagi ngapain ya? Noldi lagi karwata Pak Guru. Baik, kita bentuk 2 kelompok saja ya. Coba kita lihat masih di layar itu masih ada langkah kerja kita. Kita akan bentuk 2 kelompok. Ada kelompok kerusakan di darat, ada kelompok kerusakan di laut. Jadi
caranya membentuk kelompok, kita menghitung sampai 2 saja ya. Coba dimulai dari Rusdin. 1. 1. Lanjut. 2. 1. Siapa lagi? 3. Kembali 1 lagi. Tajaman 1 bukan 3. 3. 2. Ya. 3. Oke, baik. Jadi sekarang yang menyebut 1 Rusdin, Hafsa, Siti Maryam, Nur Hakiki, Raja Aman, Leni, Sarpin. Yang menyebut nomor 2 Noldi, Maryam Daniel, Elsa, Anita, Jusniati, Sohra. Nah, anakku sekalian, yang nomor 1 itu kerusakan di darat nama kelompoknya. Yang kelompok 2 namanya kerusakan di laut. Nah, sekarang kelompok kerusakan di darat silahkan pilih ketua siapa, sekretaris siapa, kelompok 2 siapa ketua, dan siapa sekretaris. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, seperti yang saya sampaikan dilaksanakan secara berkelompok ya, jangan ada yang keliaran. Temannya lain menulis, lain yang berpikir, sementara yang lain keluar masuk alasan kencing. Semua harus kompak karena sebentar Ustaz akan nilai. Paham Tom? Ya. Paham tuh. Baik. Nah, di kelompok kita apa yang kita harus lakukan? Masih melihat gambar di atas di slide? Masih, Pak. Nah, yang kita akan diskusikan anakku sekalian adalah berkaitan 5 gambar ini. Dan yang kosong ini ada 2 yang kosong. Yang pertama diberikan penjelasan terkait gambar yang di sampingnya. Dan yang kedua, isi gambar tersebut bagaimana seharusnya menurut masing-masing kelompok. Paham, Tom? Paham, Tom? Baik, anak-anakku sekalian, mewakili atau siapa ketuanya atau siapa bisa tampil ke depan, ambil lembar kerja yang Ustaz sudah siapkan. Nah, coba siapa? Rusdin. Siapa ketuanya di kelompok 1 ya? Rusdin, Pak Guru. Rusdin. Rusdin. Ya. Tolong diambilkan, diambil ini LKPD nak. Ya Pak. Sekalian ada spidol. Saya sudah siapkan. Kemudian kelompok 2, Noldi. Ini kita naik. Ya Pak Guru. Baik, anakku sekalian, dipersilahkan dikerjakan apa yang menjadi instruksi tadi. Ada pertanyaan? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Baik. Jelas Pak Guru. Siapa yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah Pak. Ya, kelompok 1 ada sudah Pak Guru. Setiap kelompok yang mau tampil harus ada yel-yel ya. Ya. Kelompok 1 dulu atau siapa yang mau tampil? Berarti kelompok 1 dulu karena sudah selesai. Silakan siapa yang mewakili. Bisa bukan ketua, bisa sekretaris, bisa siapa? Pak Ketua. Sarpin. Ya, Sarpin, silakan tampil ke depan. Oh, iya. Di depan teman-temannya supaya terbiasa berani menghadapi banyak, berani tampil. Silakan nak. Yel-yel Pak Guru. Ya. Jangan yel-yel pramuka. Ya, sembarang. Iya. Kalau saya untuk teman-teman kelompok 1, kalau saya menanyakan apa kabar, dijawabnya dengan semangat, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Masya Allah ya. Oke. Siapakah? Kalau misalnya saya tanya siapa kita kelompok 1, apa kabar kelompok 1? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Oke. Siapa kita?
Kelompok 1. Kelompok 1. Apa kabar kelompok 1? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Keempat ini ya, Pak Guru. Ya, baik. Oh, materi yang keempat ya? Masih yang ketiga? Ada 3 Pak, 3. kelompok lain? Ketiga, Masih Pak. ketiga, Pak Guru. Ketiga. Lukman. Ketiga. Masih Ustaz Lukman. Iya, Pak. Iya, iya. Oke, lanjut Pak Lukman. Jadi ada tanggapan ya dari apa yang didiskusikan oleh kelompok 1 tadi ya? Mengenai gambar yang disampaikan tadi kelompok 1, bagaimana tanggapan kelompok 2? Siapa yang bisa berkomentar? Tidak ada? Pas? Pas Pak Guru. Baik. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang ditunjuk oleh kelompoknya untuk tampil? Siapa kelompok 2? Saya lihat Mariam Daniel kayak sepertinya mau. Atau Anita ya? Atau Elsa? Jadi tidak ada yang berani tampil. Halo, ada suara ya? Iya, ada Pak, tapi berdengung. Pengaruh apa itu ya? Pengaruh jaringan. Ya, Pak Guru. Ya, baik. Terima kasih. Kelompok 2 sudah menyampaikan presentasinya atau kelompoknya. Ustaz ucapkan banyak terima kasih kepada kalian-kalian semua, kepada anakku sekalian yang hebat, yang sudah berani tampil, yang sudah memberikan komentar, tanggapan terkait gambar yang ada disuguhkan di LKPD. Sesungguhnya terhadap gambar-gambar tadi itu, apa yang disampaikan anak-anakku sekalian benar adanya, bahwa semua di gambar-gambar atau yang ada di LKPD tersebut adalah salah satunya penyebab dari kerusakan lingkungan itu. Sehingga anakku sekalian, apa yang harus kita lakukan misalnya di lingkungan sekitar kita, di sekolah kita. Tadi saya teringat Rusdin menyampaikan membuang sampah tidak di sembarang tempat. Seperti di sekolah kita, sebagian teman-teman anakku sekalian biasa saya perhatikan sudah jajan dibuang di sembarangan. Harusnya dibuang di tempat sampah. Sampah itu kemudian nanti didaur ulang. Kemudian juga saya lihat seperti Anita ini tinggal di pinggir sungai. Kalau ada masyarakat yang buang sampah ke laut, tolong ditegur secara bijak. Iya, Pak. Ya. Juga marak itu ada mencari ikan yang lebih praktis melalui bom. Itu juga dilarang. Itu semua adalah merusak ada yang bisa komentar kira-kira kalau ada bom pencari ikan melalui bom di laut, apa kira-kira yang rusak? Ada yang bisa bantu Ustaz ya? Saya Pak Guru. Saya Ustaz. Noldi. Saya Ustaz. Ya, Noldi karena dia duluan. Karang terumbu karang. Itu bisa rusak Pak Guru. Ya, tepuk tangan dulu, mantap. Alhamdulillah. Pak Guru sampai pulang Pak Guru. Ya, kalau Leni apa pendapat? Sudah diambil jawabannya, Pak. Oh, sudah. Siapa tahu ada yang lain. Ikan kecil juga mati kan? Ya, ikan kecil juga mati. Bukan saja ikan besar. Paham Tum? Baik. Cukup deh pembelajaran kita hari ini. Ustaz ingatkan bahwa pembelajaran kita yang akan datang, kita akan masih melanjutkan pembelajaran hari ini, tetapi pembelajaran yang sifatnya akan lebih menganalisis sejauh mana apa yang kita lakukan melalui bentuk list per individu, dan Ustaz akan bagikan seperti biasa
lembar kerja dan akan dikerjakan di rumah dan akan di-store pada pertemuan yang akan datang. Mari kita sama-sama berdoa anakku sekalian. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kemudahan, diberikan pembelajaran yang berkah, dan Ustaz doakan sampai di rumah insya Allah selamat, berkumpul kembali dengan keluarga anakku sekalian. Jangan lupa jangan begadang kalau malam, cepat istirahat dan bantu kedua orang tua. Fahim tum? Fahimna. Kayaknya pada lapar-lapar semua deh. Mari cukup sekian dari Ustaz. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.